warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji teori sosiologi sastra dalam puisi Kandai karya Desi Tirayoh. Sebelum mengkaji lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teori sosiologi sastra. Sosiologi secara harfiah dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sedangkan definisi sosiologi menurut ahli mengatakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sehingga kalau kata sastra dan kata sosiologi jika dijadikan satu maka akan membentuk arti yang berbeda. Menurut Damono tahun 1989, perbedaan yang ada antara sosiologi dan sastra adalah sosiologi melakukan analisis ilmiah dengan objektif, sedangkan karya sastra menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaan. Menurut Ratna tahun 2004, sosiologi bersifat kognitif, sedangkan sastra bersifat afektif. Masalah pokok sosiologi sastra adalah karya sastra itu sendiri, sebagai aktivitas kreatif dengan ciri yang berbeda-beda. Sebuah dunia miniatur karya sastra berfungsi untuk menginventarisasikan sejumlah besar kejadian-kejadian yang telah dikerangkakan dalam pola-pola kreativitas dan imajinasi. Karya sastra memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu sebagai motivator ke arah aksi sosial yang lebih bermakna, sebagai pencari nilai-nilai kebenaran yang dapat mengangkat dan memperbaiki situasi dan kondisi alam semesta. Baik, pada bait pertama di atas, penyair mengawali puisinya dengan kata, "Di teluk dengan riak airnya yang keruh, aku bersih tetap menjala sejarahmu." Lirik tersebut menggambarkan keadaan Teluk Kendari yang keruh karena telah mengalami pendangkalan. Akibat banyak kapal besar dari luar provinsi tidak bisa berlabuh. Hal ini berdampak pada arus kehidupan ekonomi kota Kendari menjadi tidak ramai. Selain itu, nelayan tak lagi banyak mendapatkan hasil akibat tak adanya sumber penghasilan di sekitar Teluk Kendari. Pada bait pertama juga Desi Tirayoh mengemukakan tentang sejarah kota Kendari yang nyaris tenggelam dan dalam dinamika pembangunan, sehingga anak muda atau generasi muda kota Kendari lupa dengan sejarah kotanya sendiri. Pemuda-pemudinya jarang yang mengetahui bahwa asal nama kota Kendari yaitu Kandai. Selanjutnya, bait kedua di atas, penyair menukil sebuah gurindam dari nenek moyangnya yang berisi nasihat tentang keseimbangan alam. Penyair juga menyatakan bahwa dirinya terlahir di zaman modern. Hutan telah menipis untuk dijadikan lahan bisnis. Sungai ditimbun menjadi area perumahan. Akibat itu semua bencana alam melanda kota karena kecerobohan dan kelalaian serta keserakahan manusia. Pemerintah seolah angkuh dalam pemecahan masalah hal ini, sebab faktor pembangunlah yang diutamakan. Ketiga, pengarang menyebut kata Kandai dengan perasaan ngilu. Pengarang melihat generasi kota Kendari yang tak lagi mengenali bukan hanya nama asli kota Kendari, tetapi juga nilai budaya, adat istiadat, serta adat kesopanan kota Kendari. Zaman sekarang bukan hanya generasi muda, tapi generasi tua pun turut andil dalam perubahan wajah kota Kendari. Pada saat ini kita pun telah menyaksikan bahwa uang adalah segalanya. Hukum bisa diperjualbelikan. Nah, pada bait terakhir ini, yaitu bait keempat, pengarang pun mengemukakan bahwa sejarah kota Kendari termasuk nilai budaya, moral, dan budaya yang luhur perlahan telah terkikis dan terbawa arus modernisasi pembangunan di segala bidang, dan generasi muda seolah tak peduli dengan menipisnya nilai-nilai luhur budayanya. Pemerintah pun lebih tak peduli dengan keadaan tersebut.